ومن ذكري شفاعة السلام ومن ذكري شفاعة السلام على عليكم أهل آياك نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وعلى رسول الله على النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد أهل الصدق والوفا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin, kaum muslimat, kaum bapak, kaum ibu, jemaah fardu zuhur Masjid Paripurna Raudhatus Salihin, yang insya Allah kita yang hadir di tempat yang mulia ini, senantiasa Allah memberikan kemuliaan di dalam hidup kita. Allah limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak ibu jemaah yang Allah muliakan, di antara 6 sifat yang dapat merusak amalan-amalan kebaikan yang dibuat oleh manusia, satu di antaranya adalah qillatul haya, menipisnya, sedikitnya atau bahkan hilangnya rasa malu pada dirinya. Jemaah yang Allah muliakan, rasa malu ini adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Setiap manusia pasti memiliki rasa malu. Ketika rasa malu ini menipis atau bahkan hilang pada dirinya, maka sesungguhnya dia telah kehilangan kefitrahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu ini pun bukan hanya sebatas sifat, tetapi rasa malu ini adalah sesuatu yang dapat menilai kualitas dari diri manusia. Bagaimana spiritualnya, bagaimana kualitas dirinya, bagaimana etikanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, rasa malu ini harus kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Jemaah yang Allah muliakan, kalau bercerita tentang rasa malu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang amat sangat pemalu. Bahkan dikatakan, kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asyaddu haya, amat sangat pemalu orangnya, minal adra'i fi khidriha. Bahkan pemalunya Rasul itu lebih pemalu dibandingkan anak gadis, anak perawan yang sedang dipingit di kamarnya. Bayangkan betapa pemalunya pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Pun begitu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang bukan hanya terkenal dengan sikap kedermawanannya, bukan hanya terkenal karena kekayaannya yang banyak,
bukan hanya terkenal karena kebijaksanaannya, tapi dia terkenal karena sifat malunya. Rasulullah segan dibuatnya karena sifat malu yang ada pada dirinya. Siapa sahabat itu? Utsman ibnu Affan. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersantai, terangkat jubah Rasul, kelihatan betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Abu Bakar beserta dengan Umar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian masuklah Abu Bakar dan Umar berjumpa dengan Rasul, bercerita, berbincang-bincang. Tak berapa lama datang Utsman ibnu Affan. Ketika datang Utsman ibnu Affan, Assalamualaikum ya Rasulullah, mendengar suara Utsman ibnu Affan, berubah sekali duduk Rasul itu. Rasulullah turunkan jubahnya, Rasulullah tutup betis yang tersingkap tadi. Ketika itu, selesai itu, bercerita, berbincanglah Rasulullah bersama dengan sahabatnya. Pulang mereka, Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku perhatikan engkau tadi. Ketika Abu Bakar dengan Umar datang menjumpai engkau, tak bergerak, tak beranjak posisimu. Tetapi ketika Utsman datang, engkau memperbaiki posisi dudukmu dan engkau tutupi betismu yang tersingkap tadi. Lalu apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Wahai Aisyah, tidakkah aku merasa malu berjumpa dengan seseorang yang bahkan ketika malaikat berjumpa dengan dirinya sekalipun, malaikat pun akan dibuat malu olehnya. Begitulah pemalunya Utsman ibnu Affan. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka oleh sebab itu sifat malu ini adalah sikap yang sebenarnya mampu untuk mencegah diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena malu inilah orang tak mau berbuat dosa. Karena malu inilah orang tak mau berbuat maksiat. Karena malu inilah kita merasa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Jemaah yang Allah muliakan, maka sifat malu ini jagalah di dalam kehidupan kita. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh daripada malu kepada Allah itu? Malu jika tidak mengerjakan apa yang Allah perintah. Malu jika tetap bermaksiat di hadapan Allah taala. Allah panggil kita dengan panggilan azan. Malu kita kalau tak memenuhi panggilan itu. Uang banyak, duit berlipat-lipat, tak mau berkurban, malu kita di hadapan Allah Ta'ala. Allah berikan kita rezeki yang banyak, Allah limpahkan kita kekayaan yang banyak, tak mau kita bersedekah, malu kita di hadapan Allah Ta'ala. Malu inilah yang perlu kita jaga. Kalau bukan karena malu ni, mungkin tak mau kita beribadah. Kalau bukan karena malu ni, mungkin ketika ada sesuatu yang buruk pun akan kita lakukan. Kalau bukan karena malu ni, mungkin tak mau kita menahan ego kita untuk menahan diri kita daripada perbuatan-perbuatan dosa. Malu kepada Allah Ta'ala. Malu kepada diri sendiri. Apa contoh malu kepada diri sendiri? Malu ketika Allah berikan kita jasad yang sehat, ketika Allah berikan kita fikiran yang bagus. Malu bermalas-malasan. Malu kita untuk tak memiliki etos kerja yang baik di dalam pekerjaan kita. Tak amanah dalam bekerja itu. Sebagai pedagang kita malu kalau kita tak jujur. Sebagai pegawai kita malu ketika kita curang di dalam pekerjaan itu. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, mestinya kita malu di hadapan Allah terhadap diri kita sendiri, apa-apa kemaksiatan dan dosa yang kita buat. Kemudian yang ketiga, malu kepada orang lain. Malu ketika membuka aurat, memperlihatkan aurat di hadapan orang lain. Malu ketika punya uang tapi tak mau membantu orang. Malu ketika menyakiti hati orang dengan lisan dan perkataan kita. Malu ketika mengumpat orang yang telah baik dengan kita. Malu ketika menghibah orang padahal orang itu tak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kita fitnah dia dengan kalimat-kalimat yang buruk. Malu kita dengan orang lain ketika kita melanggar norma-norma kehidupan di dunia ini. Banyak norma-norma kehidupan yang mesti kita jaga. Apa contohnya? Malu ketika orang gotong royong kita tak datang. Ketika orang taklim kita tak ada. Ketika orang salat berjamaah kita tak muncul. Ketika orang melakukan sesuatu demi kemaslahatan kita tak ada di dalamnya. Malu di hadapan orang lain.
Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka sifat malu ini yang perlu kita jaga. Kenapa kita mesti menjaga sifat malu ini? Kenapa mesti sifat malu ini mesti ada di dalam diri kita? Yang pertama, sesungguhnya malu itu adalah bahagian daripada iman. Iman itu ada lebih dari 60 cabangnya. Yang paling tertinggi cabang iman itu la ilaha illallah. Bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah? Kita mengakui la ilaha illallah, Allah itu adalah satu, Allah itu adalah esa, Allah itu adalah ahad. Dan serendah-rendahnya iman adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Al-haya syu'batul minal iman. Dan malu itu sesungguhnya bahagian daripada di antara 60 cabang iman itu. Maka ketika seorang masih memiliki rasa malu, maka dia pasti masih memiliki imannya. Tapi kalau sudah tak lagi ada rasa malu dalam dirinya, maka patut dipertanyakan keimanannya. Jemaah yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, rasa malu itu adalah bahagian daripada akhlak muslim yang paling khas. Inna likulin dinin khuluqan. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlaknya masing-masing. Setiap agama itu memiliki akhlaknya masing-masing. Wa khuluqul Islam al-haya. Dan akhlak seorang muslim itu adalah memiliki rasa malu di dalam dirinya. Orang yang memiliki rasa malu, maka dia masih menjaga Islamnya. Karena Islam itulah yang membuat dirinya mulia di hadapan Allah Ta'ala. Maka ketika seorang telah kehilangan rasa malu, maka patut juga dipertanyakan keislamannya. Karena akhlak yang paling khas dari seorang muslim adalah ketika dia masih memiliki rasa malu di dalam dirinya. Jemaah yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, ternyata rasa malu ini bisa membawa kita masuk ke dalam syurga. Al-haya minal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Wal imanu fil jannah. Dan iman itu memasukkan kita ke dalam syurga. Malu sebahagian daripada iman. Dan iman itu mampu memasukkan kita ke dalam syurga. Maka siapa yang ingin masuk ke dalam syurga, ambillah bahagian yang daripada iman itu. Salah satu bahagiannya adalah masih memiliki rasa malu di dalam dirinya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka oleh sebab itu kita jaga rasa malu yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Jangan sampai rasa malu ini hilang. Jangan sampai rasa malu ini lenyap. Jangan sampai rasa malu ini terangkat daripada jiwa kita. Ketika kita masih memiliki rasa malu, percayalah kita masih berada di jalan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah tak lagi memiliki rasa malu, tidak ragu dia berbuat dosa tu Pak. Tidak ragu dia berbuat maksiat tu. Tak ragu dia berbuat kejahatan tu. Tak ragu dia berbuat kejelekan tu. Ketika orang telah kehilangan rasa malunya, maka ketika itu sesungguhnya dia sedang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat mendekatkan kita ke dalam syurga. Kalau sudah rahmat Allah terangkat, kalau sudah rahmat Allah tak kita dapatkan, maka jangan pernah harap manusia kan mendapatkan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka jagalah rasa malu di dalam diri kita. Jadikanlah rasa malu ini sebagai akhlak yang paling penting di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan rasa malu yang senantiasa kita jaga, dengan rasa malu dalam kehidupan yang selalu kita lakukan, yang selalu kita lestarikan, insya-Allah akan menyelamatkan diri kita baik pun di dunia maupun di akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ilal liqa'i ma'as salama. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.